Hari ini ada bersua loh. Bercengkrama bersama alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sobat Pro. Kembali lagi dengan saya Nadia Salsa Nabila di kegiatan Bersua, bercengkrama bersama alumni. Dan di samping saya ada Teh Revia Eka Putri. Halo Teh, apa kabar? Halo, baik. Mungkin Teh sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh Tetehnya perkenalan dulu nama dan angkatan, dan dulu di KPM itu menjabat sebagai apa? Halo semuanya, perkenalkan saya Revia Eka Putri Mardiani, biasa dipanggil Revia, dan dulu berada di angkatan 26 dan dulu menjabat sebagai bendahara umum di Departemen Keuangan. Selanjutnya, kalau boleh tahu ya Teh, sekarang kesibukan Teteh atau pekerjaan Teteh itu apa sih? Kesibukan sekarang sedang bekerja sebagai staf pengembangan SDM di salah satu perbankan yang berada di Jakarta. Jadi untuk sekarang itu kesibukannya bekerja dan tinggalnya sekarang domisilinya di Jakarta, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Teteh ketahui tentang etika dan menurut Teteh seberapa penting etika dalam kehidupan bersosial? Mungkin terkait etika dulu ya. Jadi di sini mungkin yang teman-teman ketahui, mungkin setelah mendengar kata etika itu terkait dengan moral, lalu menentukan apa yang benar dan apa yang salah, seperti itu, dan juga mengetahui hak dan kewajiban kita di dalam bermasyarakat itu seperti apa untuk etika. Nah, seberapa penting sih etika dalam kegiatan kita selama bersosialisasi dengan masyarakat, di dalam masyarakat seperti itu? Itu sangat penting karena pertama kita ketika terjun di dalam masyarakat, orang-orang akan menilai dalam first impression terlebih dahulu ya. Dan etika itu menjadi salah satu yang dapat terlihat pertama kali ketika kita bertemu dengan orang baru. Misalnya ketika bertemu dengan orang baru, kita memiliki etika lalu berkelakuan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan apa yang menurut masyarakat itu benar atau salah. Seperti itu, misalnya kita bertemu dengan orang tapi kitanya misalnya tidak berlaku secara sopan. Jadi pandangan orang terhadap kita itu, image ke kitanya itu, kita tidak memiliki etika yang baik, seperti itu. Jadi dengan mengetahui apa yang salah dan apa yang benar dalam bersosialisasi di masyarakat, itu sangat mempengaruhi first impression orang-orang terhadap kita. Dan juga ketika nanti kita misalnya rekan-rekan sekarang ini kan masih berkuliah gitu. Nah, berkuliah kan berarti bertemu tidak hanya dengan rekan sebaya, tapi juga ada rekan yang teman-teman yang lebih tua ataupun yang lebih muda, lalu juga bertemu dengan dosen-dosen, seperti itu kan. Kita harus bisa menempatkan diri kita, kalau misalnya etika ketika bertemu dengan dosen itu seperti apa, lalu ketika bertemu dengan yang sebaya seperti apa, dan juga yang lebih muda seperti apa, itu kan memiliki etikanya masing-masing, seperti itu ya. Jadi kita tidak mungkin menyamakan di semua kondisi itu berperilakunya ketika bertemu dengan dosen disamakan dengan teman yang sebaya, itu kan tidak mungkin. Dan juga kita sebagai mahasiswa juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing gitu kan, sebagai di kampus kita sebagai mahasiswa, lalu kalau misalnya di rumah kita sebagai anak, lalu ketika berada di masyarakat itu kita sebagai warga sipil, itu kan kita memiliki hak dan kewajibannya yang berbeda, seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan bagaimana kita beretika di dalam lingkungannya masing-masing, seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan semuanya. Keren sekali ya jawabannya teman-teman. Nah, berarti etika itu sangat penting ya dalam kehidupan bersosial, karena orang juga memandang kita dari first impression-nya itu ya Teh. Oke, untuk selanjutnya, menurut Teteh, peran Korps Protokoler Mahasiswa Unisba dalam membentuk karakter Teteh itu selama Teteh menjabat di organisasi KPM itu seperti apa? Untuk KPM sendiri pasti dari awal kita bergabung itu kan ada seperti upgrading, lalu ada diklatnya juga. Kita diajarkan nih, kalau misalnya sebagai protokoler itu kita harus memiliki etika yang seperti apa sih, kita harus memiliki perilaku yang seperti apa sih. Kita diajarkan misalnya ketika kita bertemu dengan pejabat-pejabat kampus, kita
harus bersikap menghormati mereka. Lalu kalau misalnya di bahasa Sunda itu ada unggah-ungguhnya seperti apa gitu kan ya, ketika bertemu dengan dosen ataupun pejabat kampus seperti itu kan. Dan ketika kita berbicara pun kita diajarkan gitu. Misalnya menggunakan salam terlebih dahulu, lalu memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kan tidak semua dosen ataupun pejabat kampus itu mengenali kita gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya kita langsung bicara, Pak saya butuh ini, sementara kan mereka tidak mengetahui kita itu siapa. Tapi dengan kita memperkenalkan diri dulu, itu akan lebih nyaman untuk mereka merespons terhadap kita seperti itu. Dan bagaimana KPM membentuk itu yang pertama, karena dalam protokoler itu kita diajarkan untuk menjadi seorang profesional. Jadi kita diajarkan bagaimana yang pertama itu menghormati dan melayani klien ya, bisa kita bilang. Karena kan kalau misalnya di protokoler sendiri kita banyak sekali event di mana kita bertemu dengan banyak sekali klien yang berbeda-beda, baik dari karakternya, keinginannya, seperti itu kan. Kita belajar untuk melayani mereka sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi kita belajar untuk menghormati keinginan mereka, lalu request-requestnya mereka seperti itu secara profesional. Kita tidak bisa kayak misalnya langsung bilang, aduh kita gak bisa. Kalau misalnya requestnya itu memang sedikit unik gitu, kita gak bisa yang bilang oh kita gak bisa, tapi kita akan membantu untuk mencarikan solusinya sesuai yang mereka inginkan gitu. Lalu yang selanjutnya, karena kita bekerja secara profesional, maka kita juga diajarkan untuk memanage waktu dan juga untuk dapat tepat waktu dalam setiap kegiatan. Misalnya waktu wisuda ataupun yang penerimaan mahasiswa baru itu ya, PPMB. Nah itu kita kan acaranya itu dari pagi, jadi kita kan harus udah datang di kampus dari subuh gitu. Nah itu dapat meningkatkan mengajarkan, melatih diri kita sendiri untuk tepat waktu gitu kan. Mau tidak mau yang rekan-rekan mungkin misalnya datang biasanya mepet-mepet waktu, atau misalnya bangunnya siang gitu, tapi dengan keadaan yang terpaksa untuk harus datang misalnya sebelum jam 5 subuh harus sudah di kampus gitu kan. Mau gak mau rekan-rekan juga harus menyesuaikan diri, mengatur diri juga, memaksakan diri juga. Pokoknya untuk kegiatan ini harus udah ada di kampus jam segini. Jadi itu juga melatih kedisiplinan kita. Lalu juga bagaimana KPM membentuk diri kita selama berada di KPM itu, yang lainnya adalah cara berkomunikasi. Karena kan dari cara berkomunikasi juga kita dilatih juga ya, karena kan kita bertemu dengan banyak sekali orang gitu. Dan itu dari beberapa tingkatan. Ada yang lebih tua, yang sebaya, dan yang lebih muda. Nah itu juga kita cara berkomunikasinya kan harus disesuaikan juga gitu kan ya, gak bisa disamakan semuanya cara berkomunikasinya. Lalu juga dan dalam membentuk karakter kita di KPM itu, kita selain bertemu dengan klien, tapi juga kita belajar untuk berorganisasi. Gimana di situ kita juga dilatih caranya untuk memberikan toleransi, terus juga bagaimana ketika ada masalah kita melakukan brainstorming, lalu juga bagaimana caranya kita mengambil keputusan. Dan itu kan semuanya tidak bisa yang misalnya satu orang dia memaksakan kehendak, pokoknya nggak mau tahu ini harus kayak gini, tapi kan kita belajar caranya dalam berorganisasi itu agar semuanya itu merasa aku terlibat loh dalam kegiatan organisasi ini. Aku bukan cuma hadir di situ sebagai pendengar aja, tapi aku juga berkontribusi loh dalam kegiatan organisasi ini. Jadi banyak banget hal yang bisa didapat di KPM dalam pembentukan karakter kita
di masa yang akan datang, seperti itu. Apa sih pandangan Teteh selaku alumni KPM terhadap KPM dalam membentuk disiplin dalam diri Teteh itu seperti apa? Mungkin di sini cukup besar karena karena kan aku tuh masuk di KPM-nya juga memang di semester ketiga, berarti semester 3, karena kan baru boleh masuk itu kan di semester ketiga kan, karena nunggu IPK dulu kan. Nah, masuk di semester ketiga, di mana kan semester 1 dan 2 itu emang masih masa peralihan dari yang SMA ke jadi anak kuliahan gitu. Dimana kan kalau pas SMA ya masih masih belum terlalu aware gitu cara bersikap yang baik itu seperti apa gitu. Nah, dengan masuk ke KPM itu cukup membantu gitu ketika di perkuliahan bisa menjadi lebih disiplin, terus juga bisa lebih baik dalam memanage waktu, karena kan antara KPM dan juga perkuliahan itu kan mereka berjalan berbarengan gitu kan, nggak yang hari ini full KPM aja, besok kuliah aja, tapi kan setiap hari kita kuliah dan juga setiap hari juga kadang ada aja gitu meeting-meeting untuk KPM, terus ada acara proker KPM gitu kan, dimana semuanya jalannya beriringan. Nah, mau gak mau kita manage waktu nih, gimana caranya agar kegiatan kampus itu berjalan, tapi kegiatan untuk KPM juga berjalan seperti itu, karena kan jadi kita juga mulai menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pilihan kita gitu. Jadi selain disiplin, jadinya nanti juga setelah disiplin muncul karena kita punya tanggung jawab, dan kita mencari cara nih supaya kita bisa memenuhi si tanggung jawab itu. Jadi semuanya itu kayak berkesinambungan gitu. Jadi dari disiplin itu kita bisa memanage segala halnya kalau misalnya kita sudah disiplin dalam mengerjakannya gitu. Jadi mungkin menanamkan si disiplin ini cukup sulit ya untuk menjadi konsisten, tapi nggak apa-apa. Untuk pembelajaran itu mungkin step by step, tapi lama-kelamaan setelah teman-teman merasakan dampaknya, positifnya, itu rekan-rekan akan dengan sukarela, dengan senang hati, oke, dengan aku menjadi disiplin, semua hal yang aku kerjakan sekarang tuh menjadi lebih mudah dan juga semuanya dapat terlaksana dengan baik gitu. Nah, nanti ketika rekan-rekan itu lulus dari perkuliahan, pasti rekan-rekan akan mulai bekerja gitu kan ya. Nah, ketika bekerja pun itu akan lebih terasa manfaatnya gitu untuk disiplin, karena kan kalau misalnya bekerja itu sebenarnya sama aja gitu kan. Kalau misalnya kita kuliah ada jam masuknya kayak gitu kan, kita gak boleh telat, apalagi ketika di dunia pekerjaan pun akan seperti itu, akan masuk harus jam segini, kalau misalnya enggak kan nanti ada konsekuensinya gitu kan. Nah, terus juga ketika bekerja akan ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, dengan memiliki jiwa disiplin, sudah terasa bagaimana menjadi seorang yang disiplin, itu akan sangat terpakai manfaatnya ketika rekan-rekan melanjutkan kehidupan setelah rekan-rekan berkuliah, seperti itu. Oke, selanjutnya Teh, pesan untuk teman-teman protokoler dan juga calon anggota angkatan 32 bahwa dengan bergabung dengan Korps Protokoler Mahasiswa Unisba itu udah berpengaruh dalam membentuk karakter dan etika. Untuk rekan-rekan angkatan 32, di sini aku akan sampaikan, jangan ragu untuk melanjutkan kegiatan kalian untuk berorganisasi di Korps Protokoler Mahasiswa Unisba, karena dengan mengikuti KPM itu rekan-rekan akan belajar banyak sekali hal yang nantinya akan berguna, baik itu dalam kegiatan perkuliahan ataupun setelah rekan-rekan itu lulus dan mulai untuk bekerja. Karena di KPM itu rekan-rekan akan belajar banyak sekali soft skill yang nantinya akan dibutuhkan nih ketika rekan-rekan itu mulai bekerja. Nah, apa aja sih yang nantinya akan mulai terasa gitu, apa saja yang sudah dipelajari di KPM sebelumnya. Nah, nanti tuh rekan-rekan yang aku rasakan itu rekan-rekan tidak akan terlalu kaget gitu ketika rekan-rekan mulai masuk di dunia pekerjaan, karena kan di dunia pekerjaan itu benar-benar banyak
beda-beda dari usia, lalu karakter, lalu baik itu nanti kalian itu bekerja dan ada deadline. Nah itu semua rekan-rekan sudah pernah pelajari di KPM. Jadi di KPM rekan-rekan sudah belajar bagaimana caranya datang tepat waktu, lalu mengerjakan tugas tepat waktu, bahkan belajar juga menjadi seseorang yang multitasking seperti itu kan, karena selama di KPM rekan-rekan tidak hanya berperan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab hanya kuliah gitu, tugas kuliah, tapi rekan-rekan juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai anggota protokoler juga. Di situ rekan-rekan sudah diasah, lalu juga selanjutnya rekan-rekan juga nanti akan lebih mudah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada baik itu di perkuliahan ataupun nanti setelah rekan-rekan itu bekerja. Jadi benar-benar apa yang rekan-rekan pelajari selama di KPM, asalkan rekan-rekan itu benar-benar menjalankan peran dan tugasnya di KPM dengan baik gitu. Jadi nggak yang cuma rekan-rekan numpang nama aja di organisasi KPM ini, tapi rekan-rekan juga ikut terlibat aktif ya, baik itu di kegiatan organisasinya ataupun di proker-proker yang ada. Karena kalau misalnya rekan-rekan cuma numpang nama aja nih sebagai aku anggota KPM tapi nggak ikutan di acara kegiatan-kegiatannya, ya itu kan otomatis rekan-rekan juga tidak akan bisa mengasah soft skill yang sebenarnya dipelajari gitu, yang seharusnya dipelajari, yang seharusnya rekan-rekan dapatkan di KPM. Karena kan dengan caranya untuk mengasah soft skill kita itu adalah dengan melakukannya langsung gitu kan, dengan praktek. Kalau misalnya sekedar teori aja tapi rekan-rekan tidak mengaplikasikannya, kan rekan-rekan tidak tahu nih, caranya berkomunikasi yang baik itu seperti apa sih, caranya manage waktu yang benar itu seperti apa sih. Ketika rekan-rekan tahu cuma teorinya aja tapi tidak dilakukan, nanti rekan-rekan cuma sebatas sebenarnya teorinya cuma harusnya kayak A, B, C, D, tapi pas dipraktekinnya gimana sih caranya. Nah jadi untuk rekan-rekan supaya apa yang rekan-rekan pelajari, apa yang seharusnya rekan-rekan dapatkan selama mengikuti KPM ini dapat terinternalisasi, dapat terasa nanti manfaatnya, rekan-rekan harus menjadi anggota yang aktif, harus ikut aktif berkontribusi dalam setiap kegiatan organisasi maupun kegiatan program kerja yang rekan-rekan ikuti, yang rekan-rekan buat selama berada di KPM seperti itu. Jadi jangan sia-siakan waktunya ketika rekan-rekan itu sudah diterima masuk di KPM, karena yang daftar KPM kan banyak banget, sementara yang dipilihnya itu hanya yang terbaik dari yang terbaik seperti itu. Jadi rekan-rekan jangan sia-siakan kesempatan belajar yang sangat luar biasa ini, karena manfaatnya luar biasa terpakai gitu dalam kehidupan rekan-rekan selanjutnya seperti itu. Pesannya tuh ya manfaatkan waktu selama kita mengikuti kegiatan di KPM, karena itu sangat bermanfaat ya Teh. Karena tadi pertanyaan terakhir, mungkin terima kasih ya Teh sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami. Oke teman-teman, cukup sekian. Sampai jumpa di Bersuap Vol 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.